Ini video untuk ngoni-ngoni yang minta VN tentang patofisiologi PJK dengan kasus PJK. Langsung video supaya ngoni lebih mengerti. Jadi karena PJK otomatis dia nak mau lari-lari jauh di pembahasan tentang pembuluh darah. Ngoni boleh lihat ini pasti ngoni lihat DP bagian-bagian dari pembuluh darah. Ini. Kalau ini yang fase 1, fase 3 dan fase 4. Ini yang sudah terjadi DP penumpukan plak. Supaya lebih jelas di patofisiologi untuk Yuni sih, dia lebih katam dengan ini. Cuman karena patofisiologi dari jantung koroner ini mirip-mirip dengan kayak dislipidemia dan lain-lain sebagainya, dia kan terjadi penumpukan plak di sini. Nah, biasanya ini terjadi karena ya LDL, trigliserin, lemak jahat yang menumpuk sampai dia jadi terjadi plak. Nah, bagaimana dia boleh sampai mau menutup ini sehingga terjadi enstemi dan stemi. Ini boleh tahu kalau enstemi itu dia masih boleh ada jalan mau lewat darah. Kalau enstemi yang masih ada jalan for mau lewat darah. Kalau stemi dia sudah tertutup sempurna. Nah, dia boleh mau jadi stemi dengan stemi itu karena beberapa faktor. Yang pertama itu penumpukan plak ini, dan yang kedua itu ketika terjadi fase trombolisis. Nah, trombolisis itu dia boleh mau menempel di sini, sehingga lama kelamaan dia boleh mau taprok di sini. Makanya kan DP obat kali ada antikoagulan, antiplatelet, baru dibarengi dengan statin dan juga sebagainya. Ini terjadi di jantung. Nah, di sini ada gambar jantung. Nah, di sini. Ini boleh lihat yang ini, gambar yang ini. Ini pembuluh darah semua ini, guys. Dia biasa terjadi di sini, penumpukan plak yang terjadi di sini. Jadi jantung itu butuh suplai darah toh. Jadi dia biasanya menutup di bagian sini. Antara di bagian sini atau apa. Jadi dia terjadi penumpukan plak di situ. Sehingga menyebabkan angina atau nyeri dada. Nah, sekiranya begitu sih. Dan penyakit jantung lainnya, infark, angina, stable, unstable. Segitu sih pengertian tentang patofisiologi. Lanjut dengan kasus dari PJK. Nah, ini mesti lihat dulu DP contoh kasus. Di sini ya panjang lah, malas kita mau baca. Jadi intinya ini seorang pria Asia. Dia datang dengan keluhan nyeri dada. Jadi dia yang terjadi pertama, dia kena nyeri dada atau angina progresif. Nah, di sini dia juga hipertensi, seperti ini, nyeri lengan, warna kehitaman, itu semua ciri-ciri dari orang yang terkena angina. Kayaknya dia ini enstemi. Betul, enstemi memang dia kan sebut di sini enstemi. Kemudian sampai di sini dia masih menunjukkan angina, menunjukkan iskemia ekskretas dan atas bilateral akut, akut. Kemudian DP fraksi ejeksi berkurang 35% atau rendah. Fraksi ejeksi itu apa ya? Kayak fungsi ventrikel kanan memompa aliran darah. Nah, itu deh kayaknya. Riset ulang. Nah, yang pertama dia menerima terapi antiplatelet ganda dan statin sebagai dosis
pembebanan sebelum angiografi koroner. Nah, selanjutnya mengarah pada diagnosis stenosis arteri subclavia bilateral dan stenosis arteri renalis. Pokoknya dia sama di sini peningkatan hemostasin, protein C reaktif, kolesterol total, LDL, trigliserida. Berarti dia ada gejala-gejala dislipidemia. Nah, langsung lanjut Jo di algoritma. Nah, mau lihat dulu DP target terapi. Berarti karena dia datang dengan keluhan nyeri dada, dia harus dikontrol angina, baru kemudian dia dibaringi dengan hipertensi kronis, sesak nafas, nyeri dada, jantung berdebar, dan lain-lain yang mengarah ke angina. Dia juga ada penyakit arteri koroner PAC di 3 pembuluh darah. Penyakit arteri koroner PAC ini berarti begini guys, dia menyumbat di 3 pembuluh darah, sehingga ini memang parah. Jadi ini pembuluh darah dia kayak di jalur 1, 2, 3 dia menyumbat, sehingga proses aliran darah ke jantung lebih sedikit. Makanya DP fraksi ejeksi itu tadi 35% atau rendah, dan ini berpotensi menyebabkan gagal jantung. Nah, ini infark miokard and STEMI, berarti dia tinggal tipis sekali DP darah masuk ke jantung. Ibarat ini boleh lihat. Nah, di patofisiologi ini DP plak sampai kayak begini, tipis sekali. Jadi kayak DP darah semakin cepat di situ. Nah, kemudian dia kan ada ciri-ciri dislipidemia, jadi harus dikontrol jantung berdebar. Nah, DP algoritma ini boleh lihat di sini. Karena orang yang pakai sebelah kiri, dia kan tadi angina, jadi pakai yang management of angina. Nah, DP lini pertama di sini karena mau kontrol ini angina, otomatis harus pakai nitrogliserin. Nah, ini boleh tahu nitrogliserin ini untuk ini mau boleh kasih digunakan untuk mencegah angina pectoris. Kebetulan dia juga ini angina pectoris. Tadi di kasus dia angina pectoris, jadi DP lini pertama kasih SL nitrogliserin, dan pertama juga dia kan sudah diberikan antiplatelet ganda karena dia STEMI. Tapi ini nitrogliserin ini for mencegah dia nanda kena serangan jantung, jadi mau kontrol DP angina. Kemudian ditanya di sini apakah dia vasospastik angina. Nah, vasospastik angina ini boleh tahu ini. Jadi kayak tadi karena dia terjadi sumbatan di 3 pembuluh darah, makanya dia kayak nyeri dada yang parah itu tadi. Ada cerita di kasus kayak berdebar-debar. Jika dia masih kena vasospastik kalau dia masih angina, DP tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg, dia dikasih LA nitrat. Kemudian jika dia lebih dari 130/80 mmHg dikasih CCB. Nah, jika ini terjadi vasospastik angina. Nah, vasospastik angina ini tadi apa ini? Kejang pada pembuluh darah koroner atau kayak apa ya? Tuh. Kayak ini enggak?
Nah, ini jenis angina akibat kejang pada pembuluh darah koroner. Kejang ini menyebabkan aliran darah otot jantung terganggu sementara yang dapat menimbulkan nyeri dada. Jadi jika dia masih nyeri dada, berarti mau dikasih ini. Pasti mau uji dulu DP tekanan darah. Kalau dia kurang dari 130 per 80 mmHg, mau dikasih L nitrat. Jika lebih dari, mau dikasih CCB. Jika tidak, jika dia berhenti DP vasospastik angina setelah diberikan nitrogliserin, jika tidak, dia lanjut ke detak jantung. Dia kan jantung berdebar-debar toh, karena dia mulai mereda DP angina, berarti lanjut ke tahap berikutnya. Ini heart rate. Jika lebih dari 60 beats per menit atau detak jantung, dia akan diberikan obat ini, beta blocker dan non DHP CCB. Jadi ini mau kontrol DP detak jantung. Kemudian ini angina symptoms controlled. Ini jika DP angina terkontrol atau DP detak jantung normal, dia mau lanjut di terapi dan kurang monitor. Ini jika dia normal. Tapi karena dia NSTEMI dengan 3 pembuluh darah, kayaknya dia ini belum, dan lanjut ke sini. Di sini ditanya DP tekanan darah apakah kurang dari 130 per 80 mmHg atau tidak. Nah, jika iya, akan ditambahkan obat ini, ranolazin dan L-nitrat. Jika kurang dari 130 per 80 mmHg, akan ditambahkan ranolazin dan L-nitrat. Jika tidak, jika lebih dari, berarti mau ditambah DHP CCB. Nah, kemudian karena ini dia masih angina dan juga dia NSTEMI, DP angina diatasi karena dia NSTEMI dan di 3 pembuluh darah, otomatis dia tindakan selanjutnya dia harus operasi. Nah, operasi itu semacam PCI atau CABG. PCI ini dia mau masuk ring, sedangkan CABG ini dia mau belah. Jadi mungkin sampai situ DP penjelasan mengenai algoritma dari kasus PJK. Jadi itu dia mau pakai obat-obat itu kayak nitroglycerin, L-nitrat, CCB, kemudian ada beta blocker, non DHP CCB. Kemudian ini jangan lupa dia mau tambah antiplatelet dan antikoagulan, berarti aspirin dan lain sebagainya. Begitu, dan vitamin K, begitulah.